Hirup sare pinuh berkah. Dana desa dirancang sebagai instrumen pembangunan dari tingkat paling dasar. Melalui dana desa, pemerintah berharap pemerataan pembangunan bisa benar-benar dirasakan hingga ke pelosok. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana desa juga kerap menjadi sorotan. Berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang muncul di media membuat kepercayaan masyarakat ikut dipertanyakan. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan besar. Bagaimana desa bisa membangun sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan mampu mencegah penyimpangan sejak dini? Desa Sukamulya, Kabupaten Ciamis, mencoba menjawab pertanyaan itu melalui pendekatan yang berbeda. Sebagai mahasiswa jurusan jurnalistik, saya sedang mengerjakan tugas kuliah tentang transparansi pengelolaan dana desa. Dalam proses riset, saya menemukan berbagai berita tentang penyalahgunaan dana desa di sejumlah daerah. Di saat yang sama, saya juga menemukan sebuah informasi yang menarik perhatian saya tentang pembentukan tim evaluasi desa di Desa Sukamulya, Ciamis. Tim ini dibentuk sebagai bagian dari program Jaksa Garda Desa dengan pendekatan pencegahan dan pelibatan masyarakat. Sebagai calon jurnalis, saya merasa perlu melihat langsung bagaimana inovasi ini dijalankan di lapangan. Hari ini saya berada di Desa Sukamulya, Kabupaten Ciamis. Saya ingin menelusuri lebih dalam bagaimana desa ini membangun kepercayaan masyarakat melalui sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Baik, mohon izin Bapak untuk bertanya mengenai apa strategi yang Bapak terapkan untuk mengelola dana desa sehingga realisasinya tuh dapat tercapai dan juga dipercaya oleh masyarakat di tengah maraknya isu penyalahgunaan dana desa. Terima kasih. Pengelolaan keuangan di desa kami alhamdulillah selain dari paparan informasi, saya memberi kesempatan luang bagi masyarakat dari tim independen, bahkan kami udah berjalan dengan melaksanakan tim evaluasi demi keterbukaan, transparansi, akuntabel kepada masyarakat, yaitu kami dibantu oleh dari tim independen. Dan itu semua termasuk tujuan dari program Jaksa Garda Desa yang merupakan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memberikan pendampingan hukum, penyuluhan, konsultasi, serta pemantauan pengelolaan anggaran secara berjenjang, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban untuk mengawasi berjalannya birokrasi desa dari seluruh anggaran, baik dari alokasi dana desa, baik dari pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis. Dengan adanya Jaksa Garda Desa, pengawasan, pembinaan, dan pelayanan hukum di tingkat desa dapat berjalan lebih terbuka, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi pondasi awal dalam membangun kepercayaan publik. Namun, keterbukaan saja tidak cukup tanpa adanya pengawasan yang kuat. Apa perasaan Bapak ketika dipercaya menjadi ketua tim evaluasi desa ini? Dan apa langkah yang Bapak lakukan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa tersebut? Tim evaluasi Desa Sukamulya yang pertama merasa bangga yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintahan Desa Sukamulya. Di samping merasa bangga, saya juga merasa terbebani. Merasa terbebani karena ini bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Apalagi nih kita sebagai dianggap bisa jadi pengawal kan anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pusat. Namun sampai sejauh ini kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sukamulya
dan sejalan dengan petugas BPD untuk melaksanakan program-program ini. Kami merekrut dari berbagai kalangan. Pemudanya itu ada juga ketua Karang Taruna, ada ketua BUMDes, ada juga dari pihak pengusaha di Desa Sukamulya. Jadi semua kalangan, ada juga aktivis dari mahasiswa ya. Jadi untuk tim evaluasi itu dari semua kalangan yang ada di Desa Sukamulya, kami rangkul untuk mempermudah pekerjaan. Nah, cara kerjanya bukan mencari kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ada di Desa Sukamulya, tapi justru kami membantu apabila ada permasalahan di Desa Sukamulya, membantu memperlancar, mempermudah permasalahan-permasalahan, terutama mungkin dalam pengawasan penggunaan anggaran dana desa. Mungkin itu Neng ya. Tim evaluasi desa terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih dekat dengan kondisi lapangan. Tujuan utamanya bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Bagaimana pandangan BPD Pak terhadap pembentukan tim evaluasi desa ini? Dan apakah ada manfaat yang dirasakan? BPD tetap melaksanakan tugas pengawasan secara formal sesuai Permendagri 73 tahun 2020. Untuk tim evaluasi adalah pelengkap, membantu dalam pengawasan. Pengawasan sendiri terdiri dari pengawasan masyarakat, ada pengawasan BPD, strukturalnya dari kecamatan termasuk dari inspektorat. Sinergi antara lembaga formal dan partisipasi masyarakat memperkuat sistem pengawasan desa. Assalamualaikum Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ada apa? Kebetulan saya lagi melihat-lihat jalannya Iya. Ibu, dan saya tuh kayak kagum banget karena bagus banget ya Ibu, jalannya sangat bersih dan juga Iya, iya. rapi. Nah Ibu mau izin bertanya Siap, Mangga. mengenai apakah Ibu merasakan manfaat dari jalan yang sudah dibangun ini Bu, dan juga ini kan jalan dibangun dari pengelolaan dana desa ya Iya. Bu. Nah, dari manakah Ibu mengetahui informasi tentang pengelolaan dana desa Bu? Oh iya, kalau manfaatnya sangat saya rasakan. Jalan lebih bagus, berkendara lebih nyaman juga ya. Terus kalau pengelolaan ya, saya tahu dari papan informasi sama musyawarah desa. Kepercayaan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola desa. Pengelolaan dana desa bukan hanya soal angka dan laporan. Lebih dari itu, ini tentang keterbukaan, pengawasan bersama, dan kepercayaan. Dari Desa Sukamulya, saya belajar bahwa transparansi bisa dibangun melalui sistem yang melibatkan masyarakat. Perjalanan ini tidak hanya memberi saya data untuk tugas kuliah, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana pencegahan bisa dimulai dari desa. Dan dari desa, praktik baik itu layak dicatat, dipelajari, dan dibagikan.